Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Sudah membaca firman? Saya harap semua sudah membaca firman. Pagi ini kita bacaan Alkitab kita di yang perjanjian baru sampai di 2 Korintus 7 ya. Nah, yang saya dapatkan dari ayat ini, dari ayat-ayat yang kita baca itu ada di 2 Korintus 7 ayat 10 ya. Sebab, saya akan bacakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian ya. Itu menginginkan kita bersuka cita ya. Di banyak ayat itu ada contohnya ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, itu kenapa Tuhan mau kita selalu bergembira. Hati yang gembira membuat hati yang gembira, Tuhan senang membuat Tuhan senang kalau hati kita bergembira juga. Karena orang yang bergembira punya energi, orang yang bergembira punya ucapan syukur. Nah, itu sebabnya Tuhan itu sangat suka dengan orang-orang yang bersukacita ya, bersukacita karena Tuhan tentunya ya, bukan sukacita yang karena keadaan, tapi sukacita yang karena Tuhan, sukacita yang apapun keadaannya tetap sukacita, itu yang Tuhan mau. Tetapi ayat yang kita baca hari ini kontras ya, karena ada dikatakan gini, duka cita yang menurut kehendak Allah ya. Jadi ternyata ada juga duka cita tapi menurut kehendak Tuhan. Duka cita seperti apa ini ya? Tadi di ayat tadi dikatakan ada dua duka cita sebenarnya. Satu duka cita yang dari Tuhan, satu duka cita yang dari dunia yang membinasakan. Tapi ini duka cita yang dari Tuhan. Ya, duka cita karena apa? Duka cita karena dosa. Ya. Ayat yang ke Pasal 7 ayat ke-9 saya bacakan. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami ya. Kenapa duka cita? Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Duka citamu membuat kamu bertobat. Duka cita yang menurut kehendak Tuhan adalah duka cita yang pertobatan ya. Jadi kalau orang yang membawa pertobatan, artinya sebelumnya dia bertobat tentu dari dosa-dosanya. Berarti sebelum dia berduka cita itu dia berdosa. Jadi duka cita karena berdosa, duka cita karena dosa-dosanya ya. Kalau duka cita saja karena dosa-dosa itu tidak memberi arti. Oh, aku begini karena dosa-dosa di masa laluku. Itu menimbulkan kematian, saudara. Karena apa? Karena tidak ada pertobatan. Jadi waktu dia, aku berdosa gini, nah, terus dia mengidentifikasi dirinya, aku memang berdosa, tidak bisa balik lagi, jalanku sudah terlalu jauh. Itu sebenarnya sedang bekerja di dalam dirinya. Iblis sedang menuduh dia, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Itu yang namanya duka cita yang membawa kematian ya, kayak gini. Duka cita yang ditumpangi oleh iblis, duka cita yang iblis selalu menuduh kita, duka cita yang tidak membawa pertobatan. Jadi hanya ada satu tandanya bahwa duka cita itu adalah duka cita yang dikehendaki Tuhan, membawa pertobatan. Nah, hari ini saudara ingat apa yang menjadi dosa, apa yang
telah engkau lakukan dosa-dosa apa. Kalau di di 2 Korintus ini di ayat 1 dikatakan karena dosa pencemaran tubuh ya, pencemaran jasmani dan pencemaran rohani di ayat yang ke-1. Ya. Mungkin kita juga baru cemar ini. Kalau kita cemar, kita tidak bersuka cita, ya kita mesti duka cita. Kalau kita sedang berdosa, ya kita berduka cita karena dosa itu. Bukan enak-enakan juga. Oh, aku bersuka cita selalu. Terus kita berdosa, ya tetap sukacita, ya itu namanya bukan sukacitanya Tuhan. Nah, kalau dosa gimana? Dosa bertobat. Kalau saudara sudah bertobat, kok iblis masih nuduh-nuduh, mengidentifikasi kamu dosa, kamu ndak layak waktu kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, waktu kita berjalan di jalan Tuhan, iblis nuduh terus di hati kita, kamu ndak layak, kamu ndak layak. Kalau kita terintimidasi terus-menerus, itu namanya kita sedang berduka cita, tapi duka cita yang dari iblis. Tapi kalau kita sudah bertobat, duka cita itu mendatangkan pertobatan, itu akan mendatangkan sukacita yang dari Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Selalu ingat bahwa dosa tidak boleh membuat kita berhenti ya. Semua orang bisa berdosa, tapi pertobatan itu setiap hari. Pertobatan itu tidak sekali seumur hidup, saudara. Pertobatan itu waktu demi waktu. Ya, setiap kita tahu kita salah, kita bertobat, kita bertobat, kita bertobat. Ya, dan ada buahnya nanti. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Buahnya apa? Ya, buahnya tadi membawa keselamatan ya di ayat itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati.